Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam khususnya untuk mahasiswa-mahasiswiku di Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Spesial lagi untuk angkatan 2020 atau yang baru masuk di zaman COVID-19 ini ya. Ya, semoga tetap semangat. Memang sengaja kuliah-kuliah kita lakukan secara gabungan ya metodenya, baik sinkronus maupun asinkronus. Saya akan memfasilitasi pembelajaran mata kuliah matematika farmasi dengan aktif di channel saya, yaitu channel Iqbal Sagittarius Official, yang adik-adik bisa subscribe juga untuk terus mengikutinya. Baik, kali ini kita akan belajar tentang percentage and ratio strength dalam dunia kefarmasian. Yang sebelumnya kita telah belajar tentang proporsi, dan ini saling berhubungan. Diharapkan dengan pembelajaran ini adik-adik bisa belajar kapanpun ya. Saat pagi baru bangun tidur, saat siang ketika lagi istirahat, saat sore ketika lagi jalan-jalan, saat malam ketika lagi pacaran, adik-adik tetap bisa nonton lewat YouTube saya dan memudahkan. Mudah-mudahan nanti akan berguna. Ya, tentunya dalam aplikasinya kuliah ini ke depan akan bermanfaat ketika adik-adik magang atau benar-benar praktik di apotek, di rumah sakit maupun industri farmasi. Nah, pernah nggak lihat orang gila itu masuk rumah sakit? Sakit kolesterol, sakit jantung, atau pernah nggak ngelihat monyet itu sakit masuk rumah sakit? Sakit jantung, sakit kolesterol, sakit asam urat, nggak pernah kan? Nah, kenapa itu? Disinilah kita perlu melakukan penelitian. Apakah orang gila itu sebenarnya dia sehat secara fisik karena dia tidak pernah memikirkan tentang matematika farmasi, atau justru orang gila itu menjadi gila secara pikiran karena belajar matematika farmasi terlalu banyak? Jadi dia dulu belajar matematika kedalaman, akhirnya stres jadi gila. Atau kebalikannya, sang monyet justru makin sehat dengan belajar matematika, dia bisa menghitung berapa pisang yang akan dia makan. Kita perlu meniru ternyata prinsip sehat dari orang gila atau monyet. Itu santai aja, enjoy tuh lihat orang gilanya lagi merokok. Apalagi nanti kita menghadapi persoalan-persoalan matematika yang lebih rumit. Nah, kita sebelumnya akan membahas tentang percentage. Apa itu percentage? Sebenarnya adik-adik telah mendalaminya di dunia SMA ya, senior high school ya, atau dari dunia SMP sudah belajar jauh. Jadi persen itu ya simpelnya aja per 100 ya. Kalau dibilang 50%, ya 50 per 100. Seperti itu ya lambangnya. Misalnya 12,5%, ya 12,5 per 100 ya. Jadi sangat jelas sekali itu makna persen. 12,5 adalah bagian dari 100-nya ini. Secara simpel seperti itu. Atau pengertian lain, 50% means 50 parts in 100 of the same kind. Itu jelas sekali, tidak usah kita bahas lebih jauh lagi. Apa gunanya dalam dunia farmasi? Jadi di dalam dunia farmasi ada jenis dengan perhitungan basis percentage, yaitu dalam perhitungan apa? Berat dalam volume yang pertama. Yang kedua, volume dalam volume. Yang ketiga, berat dalam berat. Nah, ini yang pertama biasanya kita singkat B per V ya, bobot per volume. Yang kedua, V per V, volume in volume. Yang ketiga, B per B, bobot dalam bobot. Yang biasanya nih perhitungan berat dalam volume digunakan pada sediaan farmasi apa?
solutions larutan. Contohnya pada sedian mata, hidung, telinga, topical, dan sedian-sedian parenteral ataupun lotion. Itu biasanya digunakan seperti itu. Yang kedua, volume dalam volume. Biasa digunakan di dalam apa? Aromatic waters, topical solutions, dan emulsi. Nah, inilah yang biasa digunakan ya, sedian-sedian farmasinya. Selanjutnya, perhitungan percentage dalam berat. Biasanya digunakan dalam ointment, salep, krim, dan gel. Mungkin kita bisa ngelihat aplikasinya langsung, beli aja obat di apotek terdekat misalnya. Dilihat contoh perhitungan percentage, berapa persennya. Ya. Baik. Yang pertama tadi percentage berat dalam volume atau percentage weight in volume bahasa Jawanya. Jadi maksudnya apa nih? Ini males buat slide ini ya. Jadi langsung di crop, mungkin udah ada di bukunya ya. Ada bahasanya, ini panjang sekali ya. Tapi pada intinya apa tuh weight in volume? Kita ambil contoh. Dia 1% weight in volume sama dengan 1% of 100 ml taken to be 100 gram. Nah, jadi atau diringkasnya deh, 1 gram dalam 100 mili. Nah, ini maksudnya 1% weight in volume. Ya. Jadi ini sangat jelas sekali. Inilah rumusnya lah. Pokoknya 1% weight per V gunain 1 gram in 100 mili. Kayak gitu bahasa singkatnya. Lanjut ya kita. Contohnya apa? Contohnya dalam perhitungan gimana? Pada pertanyaan ini, how many grams of dextrose are required to prepare 4000 ml of 5% solution, campur-campur ya. Jadi berapa banyak dextrosa yang dibutuhkan ini untuk menyiapkan 5% solusi dalam 4000 ml. Jadi 4000 ml ini mempresentasikan, menyerupai yaitu sebagai 4000 gram of solutions. Ya, jadi dengan menganggap bobot jenisnya itu sama dengan air 1. Kemudian 5% itu kalau didesimalkan 0,05. Sehingga yang dibutuhkan adalah 5% itu dikali dengan 4000 gram. Sehingga ditemukan jawaban 200 gram. Nah, simple sekali ya. Atau dengan pemecahan secara dimensional analisis. Nah, ini kan tadi bobot per volume 5% berarti gram per 100 mili ya, 5 gram per 100 mili dikali 4000 mili sama dengan 200 gram. Selesai deh. Begitulah ngitungnya intinya. Lanjut ya. Selanjutnya contohnya nih, biasa digunakan di dalam resep. Ini ada resep. Tentunya ini pelajaran resep ini ada di semester 3 ya. Tapi kita nggak apa-apa, yang penting perhitungannya ya. Karena kita akan melaju dengan cepat dan melambung dengan tinggi ya, bersama Prodi Farmasi Unila. Ya, how many grams of potassium permanganate should be used in compounding the following prescription? Berapa banyak kalium permanganat yang dibutuhkan dalam pencampuran resep di bawah ini? Ya. Jadi di sini ada 0,02%. Di sini ditambahkan purified water sampai tanda batas 250 ml. Berapa? Ya gampang lah. Simpelnya. Udah 0,02% dikali 250 ml. Jadi deh, karena berat in volume ya, ini masih dalam bobot jenis 1, dia 0,05 gram. Coret gampang. Lanjut, kita langsung dengan contoh supaya lebih aplikatif. How many grams of aminobenzoic acid should be used in preparing 80 ounces of 50% solutions in 70% alcohol? Nah, ini 8 fluid ini floss ya maksudnya. Tapi di dalam setara internasional satu floss itu sekitar 29,57 mili, sehingga dikali 8 kebutuhannya adalah 236,56 mili.
Nah, tentunya botol-botol kalau di Indonesia ya beda-beda ya. Kita sesuaikan lah nanti kalau ada resepnya. Kemudian 236,56 ml ini mempresentasikan setara dengan 236,56 gram dari larutan, dan dikalikanlah 5% dari jumlah volume dari botol ini, sehingga didapatkan 11,83 gram. Lanjut, to calculate the percentage weight in volume a solution of or liquid preparations given the weight of solution. Aduh, panjang sekali ya ternyata ya. Oke, langsung aja ke intinya ya. Jadi gini, misalnya ada pertanyaan, what is the percentage strength weight in volume? Jadi hati-hati nih, ini weight in volume, not volume in volume. Jadi dia bobot dalam volume of solutions of urea jika 80 ml mengandung 12 gram. Nah, lagi-lagi ya, sama ya, 80 ml setara dengan berat airnya 80 gram dengan bobot jenis 1 ya andalannya, sehingga ini dihubungkan dengan sebuah proporsi ya. Mudah sekali. Berapa percentage strength-nya? 12 gram per 80 ml kalau hitungan mudahnya. Jadi 80 ml itu dikonversikan gimana jadinya bagian 100% ya 100 ml ya. Kemudian 12 gram itu berapa dengan sebagai volume totalnya 100 ml. Tentunya berapa pengalinya di sini. Nah, ini bisa juga dilakukan perkalian silang ya. Seperti yang dalam proporsi. Didapatkanlah 15%. Ya. Jadi seperti itu prinsip proporsinya digunakan. Lalu contoh lagi ya, sama sepertinya dengan yang di atas. Berapa banyak mililiter of 3% solutions yang bisa dibuat dari 27 gram of ephedrine sulfat? Berapa? Ini cuma kan dibalik-balik aja. Pada intinya ya, rumusnya tadi apa? Ini kan 3% sama dengan, berarti kan bobot per volume kayak gitu. Bobotnya per volume, sehingga bisa didapatkan proporsinya seperti ini. 3% kan mewakili 27 gram. Bagaimana dengan 100%-nya? Ya, inilah X yang akan dicari, sehingga didapat X sama dengan 900 gram. Tentunya weight of the solution if it were water ya, sehingga menjadikan mili jadi 900 mili. Seperti itu ya, ingat rumusnya 1% sama dengan 1 gram per 100 mili. Nah, begitu. Lanjut ya. Tadi kita telah membahas percentage berat dalam volume. Bagaimana percentage volume dalam volume? Ya, liquids are usually measured by volume. Jadi banyak digunakan dalam liquid. And the percentage strength indicate the number of the parts of the by volume of an ingredient contained in the total volume. Jadi bagian per bagiannya adalah volumenya. Dalam volume contohnya 10% V per V, berarti 10 ml per per 100 ml ya, kayak gitu ya, berbagiannya 100 part by volume. Ini ada contohnya, example ya. Kita bahas nih, how many milliliters of liquefied phenol should be used in compounding the following prescription. Prescription itu resep ya. Ya, jadi ada resep nih. Jadi perlunya ada standar, tentunya biar mudah ya secara internasional. Liquid phenolnya 2,5% ya. Calamine lotionnya ditambahkan sampai 240 ml. Jadi berapa mililiter yang dibutuhkan nih liquid phenolnya? Ya mudah sekali nih, kaliin aja 2,5 per 100 ml dikali 240 ml, sehingga diperoleh liquid phenolnya sebanyak 6 ml. Nah, untuk apa nih obatnya? Calamine lotion atau phenol, nanti dicari ya, bisa di Google. Baik, lanjut. Bagaimana dalam persiapan 200 ml of certain lotion? Farmasis nih use 4 ml of liquefied phenol
What was the percentage volume in volume of liquefied fuel in the lotions? Nah, ini gimana ini? Berapa? What was the percentage? Jadi berapa persen yang ditanya? Sama tadi. Kalau 250 ini dianggap 100 bagian, berapa 4 milinya? Kalau dia sebagai 4 mili, berapa persentasenya? Sehingga diperoleh persamaan dari proporsi. Bisa dihitung pergerakan silangnya 1,6%. Atau mudahnya bisa juga 4 mili per 250 mili. Dijadiin yang 250 dijadiin perbagian 100 di bawahnya, yang 4 mili berapa, itu bisa ya dibolak-balik sama aja, sehingga diperoleh dapat jawaban 1,6%. Lanjut ya. Kemudian contoh lain lagi ini ya, the peppermint spirit. Nah, apa nih peppermint spirit? Mengandung 10% of volume of peppermint oil. What volume of the spirit will contain 75 of peppermint oil? Nah, kalau ditanya volumenya berapa ini? Sedianya 10% nih volume per volume. Berapa volumenya? Berarti 10%. Rumusnya sama dengan X per volumenya, kayak gitu. Bisa juga ya dicari kayak seperti rumus itu. Atau kalau lihat dari ini gambar ini digunakan proporsinya. Jadi misalnya tadi dalam awang-awang nih 10% sama dengan apa? Volume 75 per X nya, sehingga didapatkan sama 750 mili. Jadi volume yang dibutuhkan adalah 750 mili. Ya. Oke, lanjut. Contoh lagi, pokoknya sampai kita santai aja ya. Jangan seperti kita nanti kayak orang gila tadi. Nanti dia sehat tapi pikirannya gak sehat, atau kebalik ya. Kita harus relax seperti monyet tadi ya, sambil kacaan belajar matematika santai. Oke, supaya tidak ubanan. Mana banyak profesor ubanan. Aduh, melenceng nih. Oke, lanjut ya. What is the percentage strength volume per volume of a solution? 800 gram of a liquid with a specific gravity. Nah, ada specific gravity nih, bobot jenis of 0,8 in enough water to make 4000 mili, 4 liter ya. Gimana ini penyelesaiannya? Jadi berapa? Ya, 800 gram of water diukur sebagai 800 mili. 800 mili ini dibagi nih sama bobot jenisnya, sehingga diperolehlah aktif ingredientnya sebanyak 1 liter. Nah, 4 liter ini adalah 100 bagian ya, 1 bagian maksudnya, jadi 100%. Bagaimana dengan 1000 mili, sehingga diperolehlah proporsi seperti ini. Gampangannya seperti itu ya. Kalau ada specific gravity-nya, ini volume in volume, maka volume dibagi specific gravity akan didapatkan aktif ingredient, volume dalam aktif ingredientnya. Ya, jadi persentase strength-nya bisa dihitung karena sudah diperoleh 800 per tadi 1000 ya, itu dikonversi. Oke, dapatlah jawaban 25%. Kemudian contoh selanjutnya, if a veterinary liniment contains 30% volume of dimethyl sulfoxide, how many milliliters of the liniment can be prepared from 1 lb of dimethyl sulfoxide, specific gravity 1.10. Nah, 1 lb ini sama dengan 454 gram ya. Jadi nanti ada di ini ya, nanti pertemuan satuan internasional ya, ada 1 lb sama dengan berapa, konversinya segitu. Kemudian 405 gram of water diukur sebagai 445 mili. Nah, ini volume per volume dibagi specific gravity-nya, berarti volumenya di methyl sulfoxide adalah 412,7 mili. Pertanyaannya apa? How many milliliters yang bisa disiapkan dari liniment dari 30%? Nah, berarti berapa? Ya tadi itu ya, 30%. Setaraannya dia dengan 412,7 mili. Nah, ini 100 bagiannya berapa? Nah, inilah, sehingga diperoleh seperti ini.
Ini dengan prinsip proporsi. Lanjut ya. Kemudian yang terakhir nih, percentage weight in weight, bobot dalam bobot. Oke. Aus ya. Percentage bobot dalam bobot. True percentage or percentage by weight indicates the number of parts of weight of active ingredient contained in the total weight of the solution or mixtures considered as 100 parts by weight. Jadi nanti intinya kalau 1% B per B atau B per B, maka itu dianalogikan sama sebagai 1 gram per 100 gram, sama ya. How many grams, ini sebagai contoh, how many grams of phenol should be used to prepare 240 grams of a 5% weight per weight solutions in water? Maka jawabannya tentunya dengan simpel 5% dikali 240 gram adalah 12 gram ya. Kemudian ada lagi nih, how many grams of drug substance are required to make 120 ml of a 20% weight per weight solutions having a specific gravity of 1.15. Nah, kalau ini dia dalam gram, weight per weight, dia dikali specific gravity-nya. Jadi diperoleh seperti ini, volume sesungguhnya adalah 138 gram, sehingga akan dipecahkan dengan teori dimensi ya, 120 mili dikali ini dibagi 1 mili pernya dikali 20% per 100% sama dengan 27,6 gram. Nah, gampangnya itu ya, atau prinsipnya tadi 1% sama dengan bobot apa, gram per 100 gram. Maka kalau ini berarti apa, 20% sama dengan berapa gram yang dibutuhkan per totalnya 138 gram. Itulah didapatkan yang dibutuhkan. Oke, lanjut nih. Nah, sometimes in dalam berat, perhitungan dalam berat ya, the weight of a component is known. Jadi berat komponen diketahui, but not the total weight, tapi tidak berat total secara keseluruhan dalam persiapannya. Bagaimana contohnya? How many grams of drug substance should be added to 240 ml of water to make 4% ya berat dalam berat solution? Berapa gram of a drug substance should be added to, yang perlu ditambahkan dalam 240 ml? Nah, gimana itu ya penyelesaiannya ya? Jadi 240 mili itu of water beratnya adalah 240 gram. Tentunya kan karena berapa gram yang dibutuhkan. Nah, ini kan 240 mili volume total, jadi 100% ya. Berarti dikurangi dengan 4% ya dari konsentrasi yang ditambahkan tuh. Sehingga ini kan yang ditambahkan. Kata kuncinya should be added ya. Yang ditambahkan, jadi 100% atau satu bagian itu dikurang 4%, jadi adalah beratnya 96% yang ditambahkan. Nah, sehingga sebenarnya 95% ini setara dengan 240 gram, dan 4%-nya berapa ini yang akan ditambahkan. Nah, sehingga diperolehlah 10 gram. Jadi kata kuncinya tadi itu should be added, yang ditambahkan ya, tidak langsung 100%. Lanjut ya, kasus berikutnya ini ya, biar mudah lagi, langsung dari aplikasi. How should you prepare 100 ml of a 2% weight per weight solutions of a drug substance in a solvent having a specific gravity of 1.225? Sama ya tadi, kalau ada specific gravity, kalau gram dalam gram dikali aja mudahnya. 100 mg kebutuhannya segini. Kemudian kan itu kan bukan volume total ininya yang akan ditambahkan ya, sehingga 100% ini dikurangi dulu dari 2%. Nah, ini bobot yang dari pelarut yang akan ditambahkan, sama seperti yang sebelumnya, 98%. Volume totalnya kan berapa? 125 gram.
Nah 2% yang ditambahkan tuh berapa sebenarnya? 2,55 gram. Ini perkalian silang ya. Udah. Lanjut. Bagaimana menghitung percentage strength week in week? Nah, contohnya apa ini? Yaitu jika 1500 gram of solution contains 75 gram of a drug substance, what is the percentage strength? Berapa nih? Berapa percentage strength bobot dalam bobot? Ya gampangannya gimana? 75 gram per 1500 gram gitu ya. Dijadiin persen ya, tinggal berapa? 75 sama dengan X samping kanannya, kemudian 1500 jadiin 100. Sehingga dicari itu perkalian silangnya, dapatlah berapa persen. Coba dihitung. Contoh lain, jika 5 gram of boric acid is added to 100 ml of water, what is the percentage strength of the solution? Ini 5 gram asam borat ditambahkan dalam 100 ml. Jadi volume totalnya berapa? Volume totalnya 100 gram air itu kan ditambah 5 gram. Jadi volume total adalah 105 gram. Jadi percentage strength dari solutionsnya adalah 5/105. Hati-hati ya, bukan 5/100, karena ini adalah asam boratnya ditambahkan. Beda tadi ya, kalau tadi yang sebelum-sebelumnya adalah bahan-bahannya ditambahkan untuk mencapai volume tertentu. Kalau kali ini dia berapa persentasenya setelah ditambahkan, jadi volumenya adalah total. Oke, understand ya. Jadi apa, 5/105 ya, 5/105. Bisa juga 105/5, tapi proporsinya aja ya disetarain seperti ini. Perkalian silang lagi. That's right. Next, if 1000 ml of syrup with a specific gravity of 1.13 contains 850 gram of sucrose, what is the percentage strength week in week? Ya 1000 gram 1000 mili ya, tadi 1000 gram beratnya, jadi dikaliin aja karena berat 1300 nih volumenya dari sirup ini sebenarnya, karena dia punya bobot jenis. Lalu gimana? Ya ada 850 per bobot total, ini sama aja ya, prinsipnya sama kayak tadi. 850 per 1300 dijadiin lah tadi kan prinsip bobot dalam bobot apa, sama dengan 1% sama dengan 1 gram per 100 gram, sehingga di sini 850 gram per 1313 gram, atau ini dibalik, ini sama aja. Oke, coba seperti ini, makin cerah ya. Oke, sekarang kasus apa lagi lah ya, calculating percentage strength berat dalam berat. Ini tadi udah ya, 1500 ini tadi di atas ini. Udah ketemu belum jawabannya, dihitung. Nah ini pada contoh lain. How many milligrams of hydrocortisone should be used in compounding the following prescriptions? Berapa sih? Misalnya ada resep nih ya, ini bisa belajar resep secara langsung. Hydrocortisone ini kortikosteroid ya, digunakan untuk apa? Itu dicari sambil belajar. Terus itu ada ditambah basisnya nih, ointment hidrofilik ditambah sampai 10 gram. Berapa ini dibutuhkan nih? Misalnya adik-adik mau ngeracik, farmasisnya mau ngeracik ya, mau buat obat, mau buat klinik kecantikan sendiri juga bisa ya. Jadi 1/8% dikali 10 gram mudahannya. Nah ini pasti bisa waktu SMA ya, gampang. 1/8% ke 10 gram jadi gram segini. Ini miligram. Hati-hati ya satuannya, dimensi satuannya nanti kalau dalam ujian. Selanjutnya ya, saya tarik napas dulu sebentar. Oke, ternyata how many grams of benzocaine should be used in compounding the following prescriptions? Sama ya, perhitungannya ya, sebenarnya 2% dikali 2 tuh, benzocaine-nya 2%. Glikol, ada polyethylene glikol, basisnya 2 itu apa? 2 gram. Nah ini memang adik-adik belum diajarin resep, tapi dalam hal ini kita ajarin dikit lah ya. Ini 2, ini kalau cuma ditulis 2, dia tuh secara kesepakatan internasional dia berarti gram. Berarti 2% dikali 2 gram sama dengan berapa? Ingat, ternyata di resepnya adalah tulisan make 24 such suppositories. Jadi disuruh buat 24 suppositoria. Ini sediaan obat, kayak peluru ya. Itu bisa di search apa tuh suppositoria.
mungkin pernah pakai juga itu. Habis itu dibuat. Nah, ini untuk apa nih obatnya? Sambil dicari benzokain itu untuk apa ya. Tentunya kita belajar lebih cepat ya. Ini ada di semester 3. Ini perhitungannya aja prinsipnya. Jadi 2% dikali 2 dikali dengan 24, dapatlah 0,96 gram dalam membuat racikan ini. Oke, nyata sampai di situ dulu percentage strength-nya. Sekarang rasio strength. Rasio strength itu apa? 5 parts per 100, jadi 5 banding 100. Nah, kayak gitu dia kekuatan perbandingan ya. Contohnya lagi, contoh rasio strength. Udah mau selesai nih. Ekspresikan nih. Wah, diekspresikan 0,02% as a ratio strength. Jadi harus dalam perbandingan rasio strength itu 1 banding berapa kayak gitu kan. 1 banding 500 kayak tadi itu. Ya, hitung-hitungannya berarti 0,02 per 100. Ya, intinya dijadiin bagaimana perhitungannya 1 dibanding. Berarti bandingannya 0,2 ini dibagi supaya dibagi 1 berapa, dibagi 0,2 sehingga 100-nya dibagi berapa. Tadi dengan perkaliannya bisa juga dengan proporsi. Dapatlah X-nya 5000. Jadi rasio strength ini kalau diekspresikan menjadi 1 banding 5000. Ini untuk menunjukkan dia potensi kekuatannya. Ya, kemudian bagaimana contoh ekspres 1 banding 4000 as a percentage strength dibalik. Nah, 4000 parts ini adalah setara dengan 100 bagian 100% maksudnya. Bagaimana dengan satu partnya? Berarti X nya adalah 0,025%. Perkalian silang lagi, proporsi ya. Jadi seperti itu, dibolak-balik saja. Nah, ini adalah untuk menghitung mudahnya ya. Jadi rasio strength 1 banding 100, atau kita mudahnya 1/1% ya. Ini percentage strength, hubungan antara rasio strength dengan percentage strength. Kemudian 1 banding 200, berarti gampangannya 1/2% ya kan ya, ada 0,2% sama dengan dibagi lagi nih 0,5%. Selanjutnya lagi 3 banding 500, kita jadiin berapa percentage strength-nya? Berarti 3/5 nih, persen kan? Persen, nah 3 bagi 5 0,6%. Sama seperti itu ya. Jadi 1/25%, ini kan persen, lalu dibagi 1/25 nya berapa? 0,04%. Nah, begitulah hubungan antara rasio strength dan percentage strength. Yang kita ambil contoh adalah certain injectable contents 2 mg of drug per milliliter of solutions. What is the ratio strength Y per volume of the solutions? Nah, ini berapa nih rasio strength-nya? Ingat, kalau ditanya rasio strength berarti dia 1 banding berapa kayak gitu, bukan percentage strength, harus dibedakan. Sehingga di sini adalah 2 mg ya, jadi dijadiin gram dulu. Karena kalau persen itu kan nanti dijadiin gram, maka perbandingan dalam rasio harus jadiin gram dulu. Ya, 0,002 gram. Itu kan volumenya. Berapa persen? Berapa ininya? Kalau di sebandinginnya. Dalam 1 gramnya, 1 bagiannya berapa X milinya? Berarti dia 500 mili, sehingga dibagi oleh 1 banding 500. Gitu. Karena gampangannya nih, bobot per volume kan 2 mg per volumenya. Ini kan per mililiter, dijadiin dulu 100 mili gitu. Ya. Lanjut ya. What is the ratio strength? Bobot per volume dari solution ini. Jadi langsung baca nih. 1800 mili, ini ada 2,25 gram of sodium chloride. Ya, gram. Jadi tinggal dikaliin aja. Dikaliin 5 sama dengan ini. Jadi kita buat proporsinya lagi, didapatkanlah X-nya 160 mili. Dikali 5 tadi, ini kenapa? Ini karena 5 tablet ya. 5 tablet. Jadi yang dibutuhkan semuanya segini. Berapa rasio strength-nya? Ya tadi itu dibuat tadi hubungan antara proporsinya. Nah, sehingga diperoleh 1 banding 160. Lanjutnya, how many grams of kalium permanganate should be used in preparing 500 ml of 1 banding 2500 solutan. Jadi 1 banding 2500 mudahnya itu sama dengan 0,04%. Ini kan
0,04% adalah dikali dengan 500 mili ini tadi kan jadiin gram. Jadi yang dibutuhkan 0,2 gram. Begitu jawabannya. Ini ada resep nih. How many milligrams of gentian folate should be used in preparing the following solutions? Gentian folate-nya punya rasio strength-nya 1/10.000. Nah, kemudian dari 500 mili, jadi hitungannya sama. Bisa aja sih 1/10.000 dikali 500 langsung aja, atau di persenin juga bisa. Jadi diperolehlah hitungannya segini dibutuhkan. Lanjut, wah banyak sekali ya. Oh saya jadi gila, tuh jadi gila tapi jadi sehat ya. Kita tiru monyet tadi. Ambil kacaan ya belajarnya. How many milligrams of hexachlorophene should be used in compounding the following prescription? Hexachlorophene berapa rasionya? 1/400. Ini ditambahkan sampai berapa? Ya udah 1/400 kali 10 gram. Kaliin dapat. Gampang. Nah, setelah dari contoh-contoh tadi, ini adalah beberapa latihan ya yang bisa menjadi panduan kita untuk lebih menjadi ahli lagi. Baik. Jadi mungkin bisa siapkan kertas ya. Ini latihannya. Pertama, ini ada banyak ini ya. Kita percepat, nanti bisa nonton YouTube ini dan bisa di skip atau di stop. Resep ada antipirin. Nah, ya, nggak boleh langsung resep, tapi tadi udah dikasih tahu ya sebenarnya perhitungannya. Antipirin ditambahin gliserin sampai 60 gram. Berapa yang dibutuhkan ya? Berarti gampang nih. Saya kasih dulu panduan nih nomor 1 ya. 5% kali 60 gampang. Jawabannya berapa? Teng, 3 gram. Jadi jawabannya 3 gram. Itu caranya tadi ya. Kemudian nomor 2, lanjut nih. Ada resep untuk ophthalmic solution mata afloxacin di antibiotik 0,3%. Dibuat 10 mili. Ini penggunaannya. 2 drop into ice tiap 4 jam 2 hari. Nah, dan 2 drop tiap 6 jam kali 4 hari selama 4 hari. Nah, pharmacist fill the prescription with the Ocoflox. How many milligrams of the ofloxacin are contained in the dispensed prescriptions? Coba ini untuk latihan. Dihitung ya. Berapa dia? How many milligrams of ofloxacin yang terkandung di dalam racikan tadi, ofloxacin-nya. Cari, sehingga rumusnya adalah 30 mg. Gampang ya. Lanjut lagi. Dexamethasone sodium 100 mg sterile water injection ditambah sampai 100 ml. Berapa persen strength of dexamethasone-nya? Nah, percentage strength. Ingat rumusnya percentage strength. Dia ini dalam bobot per volume, berarti ini ya. Yo, dihitung. Jawabannya adalah 0,1%. Pak, cepet amat Pak. Iya, karena nanti udah biasa. Itu bisa di skip ya. Oke. Nomor 4 seperti ini. Dibaca di dalam hati. Ada 100 mili. Pharmaceutical preparation contain 20 mikroliter. Ingat ya, hati-hati dalam satuan. Ini nanti ada di dalam kuliah. Sebenarnya nggak perlu kuliah lagi. Udah bisa ya mikroliter jadi mililiter gimana. 50% solution benzalkonium klorid. Berapa percentage strength agen ini di dalam larutan? Dihitung. Jadilah 0,01%. Bingung? Udah ya. Baik. Nomor selanjutnya. Ini potongan-potongan ya. How many milligrams of methylparaben dibutuhkan untuk menyiapkan 8 fluidans of a solutions containing 0,12% of methylparaben. Ingat 8 fluidans ini tadi satuannya tadi ngikutin di atas slide saya tadi ya. Sekitar berapa tadi? Berapa mili? Nah, berapa yang dibutuhkan? Tentunya berkebalikan yang hitungnya. Ingat rumusnya bobot per volume. Sehingga didapatkanlah hasil seperti ini. Nah, gimana? Nanti dihitung-hitung ya, cocokin hitungannya.
sudah dihitung. Nomor 7. Aduh panjang soalnya. Jika farmasi dissolve melarutkan konten of 8 kapsul, setiap kapsul mengandung 300 mg of clindamycin into a sufficient amount of an astringent liquid based to prepare 60 ml of topical solution. Berapa percentage strength of clindamycin fosfat di dalam resep? Berapa? Jawabannya adalah 4%. Masih banyak. Pokoknya ini untuk latihan-latihan. Agular ketorolak trometamin, ophthalmic solution. Nah ini ada ya. Jadi berapa miligrams of the active constituent should be each drop ya, each drop. Ingat each drop. Nah, service delivers 20 drops per milliliter. Ada pilihannya A, B, C, D. Ini memang belum diajarin tulisan resep, jadi nggak wajib juga bisa ini. Ya, ini untuk pengetahuan tambahan. One drop, 1 drop, 1 tetes, quarter in dalam 4 kali sehari. Prorenata ini artinya jika alergi konjungtivitis. Jadi cara pakainya gitu, 1 tetes 4 kali sehari ya, jika perlu. Oke, itu petunjuknya. Tadi dapat A jawabannya, 0,25 mg. Dan selanjutnya, a formula for an antifungal shampoo contains 2% weight per volume ketoconazole. How many grams of ketoconazole would be needed to prepare 25 liter of the shampoo? Ya, ini gampang sekali. How many grams? How many grams? Dihitung. Kan tadi ini 2%, ketahuin sama dengan berapa X per volumenya, sehingga didapat ya 500 gram. Bagaimana dengan soal ini? Hitungnya apa? Percentage strength. Konten 100 ml. Nah, ini dijadiin hitung percentage strength. Dirubah aja satuannya. 100 mc gram mikro ya, mc nih mikrogram tuh ditulis dalam nanti dalam kuliah satuan internasional ya, malah belum, nanti di kuliah selanjutnya malah mc gram sama dengan mikrogram. Nah ini jadiin 100 mili, ini jadiin gram, sehingga dihitunglah percentage strength, didapat 0,02%. Nah ini ada lagi soal pilihan ganda sama nih, the equivalent concentrations, percentage strength-nya atau yang ekuivalennya. Prinsipnya sama nomor sebelumnya. Jadi per 10 mikrogram gimana? Per 0,8 mili. Dijadiinlah per 100 mili biar gampang. Jadi ya C jawabannya. Nomor 12. Ini berapa? How much each would be delivered to a patient upon the administrations of 100 mili. Jadi masing-masing yang dibutuhkan berapa nih? Levofloxacinnya sama dextrosanya. Sekarang gampang juga ya, 5 mg per mili itu berapa? 5% of dextrose berapa? Nah, jawablah D. Nomor 13. An eardrop formula contains 54 mg of antipyrin and 14 mg of benzocaine in each milliliter of solution. Hitung percentage strength of each ingredient. Jadi tiap dalam ingredient antipyrinnya berapa sama benzocaine-nya berapa. Ini ingat 54 mg per each milliliter ya, hati-hati berat dalam volume ya. Sehingga didapat berapa? 5,4% dan 1,4%. Sampai di sini tarik nafas dulu ya. Lanjut. An injection of adalimumab, Humira, contains 40 mg per 0,8 mili. Hitung konsentrasi persentasenya. Nah ini sama semua. 40 mg jadiin gram, 0,8 mili jadiin 100 mili. Jadi dapat 5%. Next, ada resep nih panjang. Erythromycin 500 mg, dextrosane fosfat 500 mg
2,5 ml gliserinnya. Ini di dalam ditambahin water injeksi 100 ml. What is the percentage of erythromycin in the prescriptions? Erythromycinnya berapa? Total volumenya berapa ya dari larutan ini? Jadiin persennya. Yang B, if glycerin has specific gravity. Nah, tadi dikaitkan dengan specific gravity seperti yang dicontoh tadi ya. Oke, sehingga didapatkan jawaban 0,5% sama 3,125%. Baik, number 16, berapa milliliters of 0,9% solution of sodium chloride can be prepared from 50 tablet is containing. Nah, segini. Berapa? Hitung 1, 2, 3 cepat. Oke. 12.500 ml. Nomor 17. Ini banyak sekali ya soalnya latihannya ya. Bisa di skip, nggak apa-apa, ditonton kapan aja. If an intravenous injection contain 20% of mannitol, how many milliliters of the injection should be administered to provide a patient with 100 gram of mannitol? Ya, ingat ini W per V. Hitung 1, 2, 3 500 ml jawabannya. Nomor 18, a prefill syringe contains 50 mg of lidocaine hydrocolloid per 5 ml of injections. Express the percentage concentrations of lidocaine. Percentage concentrations 50 mg per 5 ml jadi lagi tadi 100 ml. Nah, 1%. Nomor 19, a blood volume expansion solution. Nah, seperti ini. Berapa gram of each again would be present dalam 250 ml? Ya, dapat ya, 15 gram dan 2,25 gram. Lanjut ya, nomor 20. Ini dia. Berapa? Baca di dalam hati. Pertanyaannya ingat, what is the percentage strength? Nah, sehingga didapat jawabannya A, B, atau C, atau D? D ternyata. Latihan selanjutnya, hitung lagi percentage strength. Dari tadi percentage strength terus. Jadi ada 2 mg dalam per mililiter dijadiin mililiter. Ini pertanyaan bonus. Dapat 0,2%. Mudah. Lalu nomor 22, ada suspensi oral mengandung 1% weight per volume of nevirapine. Berapa mililiters of nevirapine present indoors 40 ml? Ini berapa nih? Dibolak-balik aja pertanyaannya ini. Dapatlah 2400 mg. Lalu ada resep nih, misoprostol, lidocaine, glycerin ya sebagai pelarutnya. 12 tablet ini. Ingat nih, 200 mikro, hati-hati. Berapa percentage, berapa kekuatan dari misoprostol in the prescriptions? Nah, dihitung percentage strength-nya juga ya nih. Ingat nih, hati-hati ya, dihitung A, B, C, D. Ya benar, C jawabannya. Nomor 24. Ya, saya juga semangat ini ya. Resepnya ada seperti ini. Kita jangan terpaku pada resepnya, tapi pada perhitungan persentasenya. Calculate the percentage consumption of the fentanyl dalam resep di atas. Konsentrasinya berapa? Ini 20 mikrogram per mili, ingat ya. Di dalam berapa? 100 mili. Ya, didapatlah 0,0002%. 0,002% dari fentanyl citratnya. Nomor 25, intranasal spray contains 0,03% of epinephrine bromide dalam 30 mm dose container. Jika the container calibrated to deliver 345 spray ini semprot, calculate the volume of each spray. Jadi volume dalam tiap spraynya in microliter mintanya, and the medication content of each spray in microgram. Ya, ternyata setelah dihitung jawabannya adalah 86,96 mikroliter per spray ya, dan 26,09 mikroliter IPRA. Oke.
Nomor 26. Jika dibaca tuh ya. Pertanyaannya apa? Percentage strength of each ingredient in the solutions. Each percentage strength tiap-tiapnya yaitu 0,2%. Lanjut ya. A morphine sulfate extended release liposome injections content. Nah, kandungannya apa morphine sulfatnya? 10 mg. Berapa persentasenya? Sama 1%. Lanjut. A topical solutions contain 3% hydroquinone. How many liters of the solutions can be prepared from 30 gram of hydroquinone? Ini larutan yang ditanya. Berarti 33% sama dengan X per mililiter. Itulah jawabannya. Jawabannya ada 1 liter. Number 30. Percentage strength lagi. If 2 berapa lagi nih? Percentage strength dengan specific gravity. Tentunya volume in volume. Apa dikali apa dibagi tadi? Dibagi dengan volumenya. Nah, jadilah 18,75%. Lanjut. How many liters? Makin ngebut ya. Of malt waste can be prepared from 100 ml cinnamon pepper. Waduh. Ini persennya udah juga ya. Ya, yang susah-susah nanti biar keluar ujian, yang mudah nggak keluar ujian gitu kan. Berapa nih yang dibutuhkan? Sama persen volume sehingga didapatkan jawaban pakai kalkulator. Nanti ujiannya boleh bawa kalkulator. Nah, 20 liter, tapi nggak boleh bawa contekan. Ya, seperti itu. Kalau ujiannya online, berarti bisa nyontek. Iya ya. Oke. Nomor selanjutnya. The formula ada 1 liter ya. Formula 0,2 mili. What is the percentage strength? Percentage ya of the following. Elixir berarti volume in volume 0,25 per 1 liter. Dapatlah 0,025%. Number 34. Wow, very pusing ya. Ada lotion dermatologic, lotion kulit mengandung segitu dalam berapa fenol. Berapa persentase volume dan volume? 1,25 per berapa? Jadilah 0,25%. How many grams of sucrose must be added to ini? Nah, di berapa sucrose ditambahkan to make 65% solution berat dalam bobot. Ya, jawabannya adalah 882,14 gram. Ya. Lanjutnya, how many grams of a drug substance will be added? Nah, ditambahin persennya. Jawabannya adalah 200 gram. Lanjutnya, what is the percentage of a solution made by dissolving? 62,5 gram potasium klorid. Percentage strength gram, dia bobot dalam bobot. Nah, berapa jadi? 25%. Tentunya satuannya W per W. Jika 500 gram dextrose are dissolved dalam 16 ml air, nah tuh final volumenya sampai 1 liter. What is the percentage strength of dextrose dalam bobot per bobot? Berapakah itu jawabannya saudara-saudara? 45,45%. Sedikit lagi, ini ada pilihan ganda, equivalent percentage strength-nya. Berapa dari hidromorfin? Nah, suppositories ya, dihitung. Jadi jawabannya adalah B, 0,15%. Baik, begitulah sesi kuliah singkat dan mungkin memusingkan ya. Nanti bisa sambil dipelanin ininya YouTube-nya dalam menghitung dan kita bisa dalam ada forum diskusi juga nanti di Google Classroom kalau ada pertanyaan. Baik, sebagai semangat kita di hari yang cerah ini, saya mengutip perkataan dari Albert Hubbard bahwa kesalahan terbesar yang bisa Anda buat dalam hidup adalah terus-menerus takut akan melakukan kesalahan. Sehingga jangan takut salah dalam menghitung-hitung ya. Yang penting kita latihan, yang penting tidak salah dalam jawab soal ujian dan berguna nantinya bukan hanya untuk ujian targetnya, tapi berguna di dalam aplikasi
perhitungan farmasi ini yang tentunya banyak digunakan dalam persepan ya dan pembuatan obat. Terima kasih, demikian kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat ujian